أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diharamkannya berbuat zalim. Alhamdulillahilladzi harama zulma wa tawa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adda ahlahu bil halalik faqala la nuhlikunna adh-dhalimin wa la nusakinannakumul arda min ba'dihim ahmaduhu wa ashkuruhu wa usanni alayhi wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi wa usalli wa usallimu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa wa'lamu anna Allaha ta'ala harama zulma faqala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Jemaah muslimin rahimakumullah. Pertama kepada Allah, sesungguhnya ketahui bahwa Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku pernah mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim dengan sesama. Maksudnya janganlah kamu saling berbuat zalim karena akibatnya sangat buruk seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi berikut. Ustadz, para penceramah, dai itu hafalannya sangat kuat sekali, luar biasa. Maka saya kira belajarnya pun juga luar biasa, lebih lama daripada dia berceramah, berbicara panjang lebar, menjelaskan kepada kita tentang Islam dan ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu beserta para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamat wa taqus syuha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an syafaqu dima'ahum wastakhallu maharimahum. Jauhilah perbuatan zalim karena akan membawa kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat, dan jauhilah sifat yang kikir, sifat kikir karena pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian, karena mereka saling menumpahkan darah dan saling mengharamkan kehormatan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain beliau bersabda, innallaha la yumli lidzalimina fa idza akhadahu lam yuflih. Sesungguhnya Allah menangguhkan seorang yang berbuat zalim, tetapi jika dia telah menangkapnya maka tidak akan melepaskannya. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaannya adalah sangat pedih dan keras. Quran surat Hud ayat 102. Kemudian Al-Jan Muslim rahimahullah, ketahuilah bahwa kezaliman ada dua macam, maka jauhlah dengan ketakwaan agar engkau terhindar daripadanya. Sesungguhnya seorang yang berbuat zalim pasti ia binasa. Adakah seorang yang ingin membinasakan dirinya? Ada kalanya kezaliman terjadi ketika seorang meninggalkan berbagai perbuatan fardu dan wajib serta mengerjakan berbagai perbuatan dosa yang dilarang.
ditinggalkan. Kemudian misalnya seorang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah berbuat zalim terhadap dirinya karena ia menolak kesucian bagi dirinya. Jika ia melakukan salat, kemudian seorang yang berdurhaka kepada ibu bapaknya dan seorang yang berkhianat, maka ia telah berbuat zalim pada dirinya karena ia mengundang murka Allah untuk dirinya. Apabila kezaliman yang dilakukan untuk orang lain, maka dosanya lebih besar. Adapun syirik merupakan dosa yang paling besar seperti yang disebut dalam firman Allah berikut, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi wa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dan dari malapetaka jika kamu mengetahui orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-An'am 81-82. Ketika firman Allah di atas diturunkan, maka para sahabat merasa takut sehingga mereka bertanya, ayyuna lan yalbis imanahum bizulmi fa'ajabahum sallallahu alaihi wasallam ma qa'ila innahu laisa bidzalik ala tasma'u ila qawli lu'ma na'li libni inna syirka la zulmu azim. Siapakah yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman? Maka Nabi SAW menjawab, bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan dalam ucapan Luqman kepada putrinya, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kajian muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa syirik ada yang terang dan ada pula yang misteri, maka jauhilah keduanya sejauh-jauhnya. Adapun syirik yang misteri seperti ucapan seorang, jika tidak karena dokter si fulan pasti ia akan mati, atau jika tidak karena anjing itu pasti rumah kami akan dimasuki pencuri tadi malam, atau ucapan seorang sekehendak Allah dan kehendak si fulan. Adapun syirik yang terang adalah memohon, menyembelih binatang kurban, menyembah berdasar rukuk dan sujud, takut berharap, bersumpah untuk selain Allah. Semua itu adalah syirik yang berkaitan dengan Allah itu, dan itulah suatu kezaliman terhadap Allah. Adapun kezaliman terhadap orang lain adalah perbuatan buruk yang dilakukan untuk orang lain, misalnya menyakiti, menodai, menakuti, menghina, mempersulit, memukul orang lain, semuanya termasuk kezaliman seorang terhadap orang lain. Kezaliman semacam itu menyebabkan pelakunya akan mendapat siksa di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallallahu anhu. Seorang muslim adalah seorang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menerangkan tentang kehormatan darah seorang muslim, termasuk juga harta dan keimanannya, amanannya. Siapapun yang menyakiti seorang muslim, maka ia tidak termasuk seorang muslim yang sempurna. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam khutbahnya pada waktu Haji Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumanikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza wasatalqawna rabbakum wa yas'alukum an a'malikum alla fala tarja'u ba'di kaffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian diharamkan bagi yang lain, seperti diharamkannya hari, negeri dan bulan kalian ini. Kalian akan menemui Tuhan kalian dan kalian akan ditanya tentang amal-amal kalian. Maka janganlah kalian menjadi kafir sepeninggalku kelak, karena sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas ya, supaya kita tidak melakukan apa yang diharapkan Allah, karena sudah jelas apa yang telah diharamkan dan apa yang telah dihalalkan. Yang dihalalkan adalah sesuatu yang tidak meninggalkan suatu
kewajiban. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa pada saat itu Rasulullah SAW menerangkan kehormatan darah, harta, dan kepribadian setiap muslim sebagaimana kehormatan bulan, negeri, dan hari itu, yaitu bulan Zulhijjah. Maka dari hari Arafah sebutkan bahwa ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah SAW, apakah jika aku terbunuh di medan perang di jalan Allah, dosa-dosaku akan diampuni?" Sabda Rasulullah SAW, "Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar dan berharap pahala dari Allah, kamu maju tanpa mundur sedikit pun, kecuali jika engkau mempunyai hutang dengan orang lain. Itulah yang diucapkan oleh Jibril kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Kemudian kajian muslimin rahimakumullah yang senantiasa dicintai Allah. Hadis tersebut menerangkan bahwa kehormatan harta seorang muslim dapat mencegah seorang syahid untuk masuk surga jika ia tidak mendapat ridhonya. Nabi SAW pernah bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang-orang yang paling miskin?" Jawab para sahabat, "Yang paling miskin adalah seorang yang tidak memiliki harta sedikit pun." Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang paling miskin di antara umatku adalah seorang yang pada hari kiamat kelak membawa banyak pahala dari sholatnya, puasanya, dan zakatnya, tetapi ia pernah mencaci dan menyakiti orang lain, termasuk juga makan hartanya, menumpahkan darahnya, dan memukulnya, sehingga pahalanya yang banyak itu diambil sebagian dari dan diberikan kepada mereka yang pernah dirugikan olehnya. Jika pahalanya telah habis, maka dosa-dosanya mereka yang pernah disakitinya akan dibebankan kepadanya sehingga ia sampai dimasukkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengingatkan bahwa siapapun yang pernah menyakiti, mencaci, memukul, menzalimi orang lain, pasti ia akan menanggung dosanya di dunia maupun di akhirat. Jemaah muslim rahimakumullah, ketahui bahwa Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabil ya wailata laitani lam attakhidh fala min khalil laqad adallani 'ani dzikri ba'da." Kemudian idja'ani wa kana syaitanu lil insani hazula. Dan ingatlah hari yang ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya ia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin. Bila kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala muslimin muslimat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
ilmi wa salam rizki wa salam dalam anda juga termantina wa sayyidina wa aman dalam sabrana tufsir bala pada tahiyatan wa habibul qur'an innaka ghafurur rahim hamdan syakir hamdan na'im hamdan yu'min kamil sida ya rabbana alhamdu kami bagi cerah alim sabbaik Allahumma wasifana wa ruku'ana wa jitana wa quwwatana wa quwwatana wa tadurana ta'awudana wa quwwatana ta'asyu'ana tamatan surah wa innaka ghafurur rahim Allahumma ya qadir al-hajat Allahumma antarajat al-iskanafiyan Allahumma firsalam wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Rabbana dzalna musana wa anta rahmatan wa rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika syarri amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar.